Selamat datang di Bijak News Senin 2 Juni 2025 bersama saya Mita. Informasi pertama, Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan bahwa pemerintah wajib menggratiskan biaya pendidikan jenjang SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta. Putusan ini menegaskan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menyebut pendidikan dasar harus dijamin oleh negara. Pakar pendidikan sekaligus Wakil Rektor 1 UNESA, Martadi, menyoroti pentingnya menjaga kualitas pendidikan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Ketika nanti sekolah betul-betul didorong untuk ikut bagian dari wajib belajar yang menggratiskan, mereka tidak downgrade tadi, tidak mengalami penurunan kualitas, ujarnya Jumat 30 Mei. Ia menekankan perlunya kriteria sekolah swasta penerima bantuan agar mutu pendidikan tetap terjaga, serta mengingatkan bahwa sekolah swasta memerlukan pembiayaan lebih dari sekedar biaya operasional, termasuk gaji guru dan investasi sarana. Tantangan terbesar dari keputusan ini adalah biayanya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayanti, menyebut program ini bisa dijalankan secara bertahap. Negara menyiapkan 120 triliun rupiah per tahun. Sementara anggaran pendidikan kita totalnya 724 triliun rupiah untuk 2025 sangat cukup, kata Esti Jumat 30 Mei. Ia menegaskan pentingnya realokasi anggaran dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kita berbagi tugas dengan pemerintah daerah soal operasional sekolah termasuk guru-guru. Tambahnya, ia menekankan tidak boleh ada lagi anak yang putus sekolah karena biaya. Tidak ada seorang anak pun yang putus sekolah karena persoalan pembiayaan karena negara menjamin, tegasnya. Sekolah swasta yang mandiri diberi opsi untuk tidak mengikuti program, sementara yang bergabung harus dipastikan tetap bisa memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Informasi dalam negeri, pemuda desa Utun Golinggang, Aceh Utara, sukses meraup penghasilan dari budidaya jamur tiram lewat kelompok Kolat Dewa sejak 2022. Dengan kumbung berukuran 5,5 x 10 meter, mereka bisa memanen hingga 40 kg per harinya. Jamur dijual Rp10.000 per bungkus eceran hingga Rp45.000 per kilo antar, dan rata-rata Rp40.000 per kilo di lokasi. Budidaya ini menjadi sumber cuan baru bagi pemuda setempat Sabtu 31 Mei. Informasi selanjutnya, operasi pekat yang digelar Polri dinilai efektif memberantas premanisme, dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri mencapai 67%. Komjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Polri bekerja dari Mabes hingga Polsek untuk menjaga keamanan jalan. Survei juga mencatat 50,7% masyarakat menyadari aksi nyata Polri dalam memberantas preman. Kapolri pun mengapresiasi jajarannya atas dedikasi tinggi dan komitmen menciptakan ekosistem keamanan berkelanjutan. Jumat 30 Mei. Beralih ke ekonomi, Danantara dan perusahaan tambang Prancis Eramet menekan MOU untuk menjajaki investasi strategis di sektor nikel. Disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden Macron di Jakarta. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat ekosistem baterai kendaraan listrik atau EV yang berkelanjutan di Indonesia. Jumat 30 Mei. Informasi luar negeri, 5 musisi dari grup Grupo Fugitivo ditemukan tewas setelah diculik di Reynosa, Meksiko. Diduga menjadi korban kekerasan brutal kartel Teluk. Para musisi yang rutin tampil di pesta dansa lokal ini disebutkan kerap membawakan lagu-lagu corridos, yaitu genre yang kadang diasosiasikan dengan kartel. 9 orang telah ditangkap terkait kasus ini, sementara pihak berwenang masih menyelidiki motif pasti di balik pembunuhan tersebut. Jumat 30 Mei. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.